Mertua remehkan aku karena aku bukan PNS. Menghinaku karena wanita tak berguna dan tak mempunyai gelar. Dia tak tahu jika aku sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Alia Prameswari menatap layar ponselnya, membaca ulang undangan digital yang baru saja diterimanya. Halal Bayi Halal Keluarga Besar Satria Tama, tertulis dalam huruf kapital, diikuti dengan waktu dan lokasi acara di sebuah aula besar milik pemerintah. Bibirnya sedikit mengerucut, bukan karena enggan datang, tetapi ada sesuatu yang menggelitik pikirannya. Ini akan menjadi pertama kalinya ia berkumpul dengan seluruh keluarga besar suaminya sejak pernikahan mereka setahun lalu. Sejak menikah dengan Bayu, ia memang belum sempat menghadiri acara keluarga besar dalam skala besar seperti ini. Setiap pertemuan sebelumnya selalu dalam lingkup kecil, hanya bersama kedua mertuanya, atau sekadar makan malam bersama beberapa kerabat dekat Bayu. Tapi kali ini berbeda. Ini adalah pertemuan dengan seluruh keluarga besar Satria Tama. Keluarga suaminya bukan sekadar keluarga biasa. Mereka adalah kumpulan pegawai negeri sipil yang sudah turun-temurun mengabdi di sektor pemerintahan. Ada yang menjadi pejabat di kementerian, kepala dinas, dosen, dan beberapa bahkan telah memasuki jajaran eselon tinggi di birokrasi. Alia menarik napas panjang. Sejujurnya, bukan pertama kali ia menghadapi lingkungan yang memiliki standar tersendiri. Sebagai seorang komisaris di perusahaan multinasional, ia sudah terbiasa bertemu dengan berbagai kalangan, pengusaha, investor, hingga pejabat tinggi. Tetapi menghadapi keluarga besar suaminya terasa berbeda. Bayu Satria Tama, suaminya, menoleh dan melihat ekspresi di wajah Alia. Dengan senyum kecil, ia menggenggam tangan istrinya. "Kamu gak perlu khawatir, sayang. Mereka pasti akan menerimamu dengan baik," katanya lembut. Alia melirik pria yang kini menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Bayu adalah sosok yang hangat dan sabar. Sebagai seorang dosen di universitas negeri, ia memiliki pemikiran yang terbuka meski tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang diajarkan keluarganya. Sejak awal, Bayu tak pernah mempermasalahkan profesi Alia yang jauh dari jalur birokrasi yang biasa keluarganya anut. Namun, apakah seluruh keluarganya bisa sefleksibel itu? Alia ingat betul pertemuan pertamanya dengan ibu mertuanya, Retno Wijayanti. Seorang pensiunan guru yang tegas, disiplin, dan memiliki wibawa yang kuat. Saat itu, saat Alia menyebutkan pekerjaannya di dunia korporasi, Bu Retno sempat mengernyit sedikit. "Alia kerja di swasta ya? Sibuk dong, pasti?" Tanyanya dengan nada yang sulit ditebak, antara kagum atau sekadar basa-basi. Di sisi lain, ayah mertuanya, Pak Wiryo, mantan pejabat di kementerian, lebih banyak diam. Tatapannya tajam, seperti sedang menimbang-nimbang apakah menantu perempuannya ini bisa sejalan dengan nilai-nilai keluarga mereka. Alia selalu percaya diri dalam pekerjaannya. Ia bisa menghadapi investor asing yang keras, memimpin rapat direksi yang penuh ketegangan, dan menegosiasikan kontrak bernilai miliaran. Tapi menghadapi keluarga besar Bayu, itu tantangan lain yang belum ia taklukkan. Ia tahu, di lingkungan keluarganya sendiri, pengusaha dan pekerja korporat adalah simbol kesuksesan. Tetapi di lingkungan keluarga Bayu, PNS adalah simbol kehormatan, stabilitas, dan pengabdian kepada negara. Bukan tidak mungkin, beberapa anggota keluarga besar suaminya akan memandangnya dengan skeptis, melihatnya sebagai perempuan karir yang terlalu ambisius, atau bahkan menganggapnya kurang bisa menyesuaikan diri dengan budaya keluarga. Alia menggigit bibirnya pelan. Ia tahu cepat atau lambat ia harus melebur dengan lingkungan ini. Dan halal bayi halal besok mungkin akan menjadi ujian pertamanya. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Bayu menenangkannya, seolah bisa membaca isi kepalanya. Mereka akan mengenalmu lebih dekat, dan aku yakin mereka akan menyukaimu. Alia tersenyum tipis. Tapi dalam hatinya ada perasaan yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Ia tak menyadari bahwa pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa. Akan ada tatapan menilai,
bisik-bisik di sudut ruangan, dan mungkin perbandingan yang tak terhindarkan. Dan itulah yang membuatnya sedikit lebih gugup dari biasanya. Alia melangkah keluar dari mobil dengan hati-hati. Udara sore yang hangat tidak cukup untuk meredakan kegelisahan di hatinya. Di hadapannya, rumah besar bergaya kolonial yang berdiri kokoh itu sudah dipenuhi oleh sanak saudara Bayu. Beberapa di antaranya sedang bercengkerama di teras depan, sementara yang lain sibuk menata hidangan di meja panjang yang telah disiapkan untuk acara halal bi halal. Begitu kaki Alia menginjak halaman rumah, beberapa kepala mulai menoleh ke arahnya. Tatapan itu bukan sekadar tatapan penasaran. Ada yang menyelidik, ada yang sekilas tersenyum sopan, tapi tidak sedikit pula yang terlihat menilai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bayu, yang berdiri di sebelahnya, langsung menggenggam tangannya dengan erat, seolah ingin menyampaikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Ibu, ayah," sapa Bayu ketika mereka mendekati sepasang suami istri yang berdiri di dekat pintu masuk. Retno Wijayanti, ibu mertuanya, menyambutnya dengan senyum ramah. "Alia, akhirnya datang juga. Ibu sudah menunggu," katanya sambil menggenggam tangan Alia. "Maaf baru bisa bertemu dalam acara besar seperti ini, Bu," jawab Alia sopan. Pak Wiryo, ayah mertuanya, mengangguk singkat. "Bagus. Akhirnya bisa mengenal lebih banyak keluarga." Sejauh ini, sambutan dari kedua mertuanya cukup hangat. Namun, suasana itu langsung berubah ketika beberapa anggota keluarga lain mulai mendekat. "Alia ya?" Seorang perempuan parubaya dengan kebaya biru, yang belakangan Alia tahu bernama Bu Lestari, istri dari salah satu paman Bayu, mengamatinya dengan tatapan setengah meremehkan. "Akhirnya bisa bertemu. Kami sering dengar tentang kamu." "Dengar dari siapa, Bu?" tanya Alia dengan nada tetap tenang. Bu Lestari tertawa kecil, melirik beberapa sepupu Bayu yang berdiri di belakangnya. "Ya dari keluarga lah. Katanya kamu sibuk sekali, jarang ada waktu buat kumpul keluarga." Alia tersenyum, mencoba tetap sopan. "Iya. Pekerjaan saya memang cukup menuntut." "Kerja di perusahaan asing ya?" Salah seorang pria yang belakangan Alia kenali sebagai salah satu kakak sepupu Bayu, Pak Hendra, seorang pejabat di kementerian. "Iya, Pak," jawab Alia. Pak Hendra mengangguk pelan, lalu melirik ke arah yang lain. "Menarik juga ya. Pasti gajinya besar. Tapi, ya sayang sekali kalau kerja di tempat seperti itu. Pengabdian kenegaraan lebih penting daripada sekadar mengejar keuntungan," katanya dengan nada yang terdengar seperti sindiran. Beberapa anggota keluarga yang lain tertawa kecil. Alia bisa merasakan bagaimana percakapan ini mulai mengarah ke topik yang kurang nyaman. "Betul," timpal sepupu Bayu yang lain. "Jadi PNS itu ada kebanggaan tersendiri. Bisa mengabdi, bisa berkontribusi nyata buat negara. Kalau di perusahaan asing, ya uangnya mungkin banyak, tapi kontribusinya ke negara apa?" Alia masih tersenyum, meskipun dalam hati ia merasakan sesuatu yang menyesakan. Sejak awal ia sudah memperkirakan reaksi seperti ini, tetapi menghadapinya secara langsung tetap saja berbeda. Setiap profesi punya kontribusi masing-masing, kan? Alia akhirnya membuka suara. "Saya mungkin tidak bekerja langsung di instansi pemerintahan, tapi saya membantu menciptakan lapangan kerja dan mendorong investasi ke negara kita. Itu juga bentuk kontribusi, bukan?" Beberapa orang tampak saling berpandangan. Tidak ada yang langsung menjawab, tapi Alia bisa melihat ekspresi mereka berubah sedikit. Entah mereka mulai mempertimbangkan jawabannya, atau hanya tidak menyangka ia akan membalas dengan percaya diri. Bayu yang sejak tadi hanya memperhatikan akhirnya menepuk punggung istrinya dengan bangga. Alia itu tipe orang yang profesional dan berdedikasi. Dia mungkin bukan PNS seperti kita, tapi dia bekerja dengan prinsip yang sama, berkontribusi untuk kemajuan. Ibu Retno tersenyum kecil, meskipun matanya tetap mengamati bagaimana percakapan ini berjalan. Pak Wiryo tetap diam, tapi Alia bisa merasakan bahwa mertuanya itu sedang menilainya dalam diam. Percakapan berlanjut, tetapi suasana terasa lebih ringan. Beberapa masih menunjukkan sikap skeptis, tetapi Alia merasa bahwa setidaknya ia sudah menunjukkan siapa dirinya. Namun, ini baru permulaan. Ia tahu,
Ujian yang lebih besar mungkin masih menunggu di depan. Suasana makan siang berlangsung meriah, diiringi gelak tawa dan obrolan antara anggota keluarga besar Satria Tama. Hidangan khas lebaran tersaji di atas meja panjang. Opor ayam, rendang, ketupat, dan aneka lauk lainnya memenuhi ruangan dengan aroma lezat. Namun, bagi Alia, ada sesuatu yang membuat suasana ini terasa sedikit menekan. Ia duduk di sebelah Bayu, mencoba menikmati hidangannya, meski bisa merasakan beberapa pasang mata masih mencuri pandang ke arahnya. Sesekali ia tersenyum ketika ada yang mengajaknya bicara, tapi sebagian besar percakapan di meja lebih banyak berkisar pada dunia birokrasi, kebijakan pemerintah, dan keberhasilan beberapa anggota keluarga yang baru saja naik jabatan. Lalu, tiba-tiba Rini, sepupu Bayu yang sejak awal tampak kurang ramah padanya, mengalihkan pembicaraan ke arah Alia. "Alia kerja di mana?" Tanyanya dengan nada yang terdengar datar, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat pertanyaan itu terasa tidak sekadar basa-basi. Alia menoleh dan tersenyum kecil. "Saya komisaris di perusahaan multinasional, Mbak," jawabnya santai. Seketika, beberapa orang di meja saling melirik. Ada yang menaikkan alis, ada yang tertawa kecil seolah mendengar sesuatu yang tidak terlalu mereka anggap menarik. "Duh, komisaris ya? Gajinya pasti besar, ya?" Celetuk seseorang di ujung meja. Alia masih mempertahankan senyum tipisnya. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini akan menuju. Tapi tetap saja, jadi PNS lebih terhormat, ujar Pak Handoko, salah satu paman Bayu yang duduk di dekat Rini. Setidaknya gaji dan pensiunnya jelas. Nggak perlu takut kena PHK kalau perusahaan bangkrut. Beberapa orang tertawa kecil, seolah meremehkan posisinya. "Betul," sahut yang lain. "Kalau kerja di swasta itu ibaratnya hidup di atas ombak. Hari ini jaya, besok bisa jatuh. Nggak ada yang menjamin masa depan." Alia tetap tenang. Meski di dalam hatinya ia bisa merasakan kekecewaan yang perlahan muncul. Sejak awal ia sudah menduga bahwa pemikiran semacam ini masih melekat di banyak keluarga PNS, tapi mendengarnya secara langsung tetap saja membuatnya sedikit terusik. "Memang benar," kata Alia dengan suara yang tetap terkendali. "Menjadi PNS memberikan jaminan dan kestabilan. Itu hal yang sangat baik. Tapi di sektor swasta, saya juga belajar banyak hal yang berbeda, seperti manajemen bisnis, strategi global, dan bagaimana membawa investasi ke Indonesia. Itu juga bentuk kontribusi, meskipun jalurnya berbeda." Pak Handoko mendengus pelan, tampaknya kurang puas dengan jawaban itu. "Ya, tapi tetap saja, kalau sudah tua nanti, yang paling enak ya PNS. Bisa tenang dengan pensiun, nggak perlu khawatir soal keuangan." "Apa nggak takut nanti pensiun tanpa jaminan?" tanya Rini lagi, kali ini dengan nada yang lebih tajam. "Apalagi kalau sudah punya anak. Anak-anak butuh kestabilan, loh." Alia merasakan genggaman Bayu di tangannya menguat. Ia tahu suaminya ingin membelanya. Tapi Alia memutuskan untuk menjawab sendiri. "Saya sudah menyiapkan tabungan dan investasi untuk masa depan," kata Alia dengan nada yang tetap sopan. "Saya percaya bahwa keamanan finansial bukan hanya tentang gaji tetap, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola keuangan kita dengan bijak. Banyak orang sukses di luar sana yang bukan PNS, tapi tetap bisa hidup nyaman saat pensiun." Beberapa orang terdiam. Jawaban Alia memang sulit untuk disanggah. Tapi ada ekspresi tidak puas di wajah Rini dan beberapa anggota keluarga lainnya. "Lihat saja nanti," gumam seseorang pelan. Alia tidak berniat untuk berdebat lebih jauh. Ia sudah terbiasa menghadapi situasi semacam ini dalam dunia kerja, di mana orang-orang menilai berdasarkan sudut pandang mereka sendiri tanpa benar-benar memahami realitas yang berbeda. Bayu akhirnya angkat bicara. "Yang penting bukan profesinya, tapi bagaimana kita menjalani hidup dengan baik," katanya sambil menatap keluarganya satu persatu. "Alia punya jalan sendiri, dan aku sangat bangga padanya." Suasana meja makan sedikit mereda. Beberapa orang memilih mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Meskipun Alia masih bisa merasakan adanya bisik-bisik kecil di sudut ruangan. Alia menatap Bayu dan tersenyum kecil. Ia tahu ini bukan akhir dari ujian yang harus ia hadapi di keluarga ini. Tapi setidaknya,
Ia sudah menunjukkan bahwa ia bukan seseorang yang bisa diremehkan begitu saja. Dan ini baru permulaan. Alia menghela napas panjang sambil menggenggam gelas teh hangat di tangannya. Suasana di ruang keluarga masih ramai, penuh dengan obrolan dan canda tawa. Tetapi ia tahu sebagian dari tawa itu bukan untuk menyambutnya, melainkan untuk memperoloknya secara halus. Setelah makan siang, anggota keluarga besar mulai berkumpul di ruang tamu yang luas. Sofa-sofa besar yang tertata rapi dipenuhi oleh paman, bibi, dan sepupu Bayu yang masih asyik berbincang tentang pekerjaan mereka di pemerintahan. Setiap kali ada yang bercerita tentang kenaikan pangkat, proyek pemerintah yang mereka tangani, atau prestasi anak-anak mereka di dunia akademik, tepuk tangan dan pujian langsung mengalir deras. Di tengah semua itu, Alia lebih banyak diam. Ia tidak ingin menyela atau berusaha mencari perhatian. Namun, diamnya justru menarik perhatian beberapa orang. "Alia, kamu nggak banyak cerita soal pekerjaanmu," celetuk Siska, istri dari kakak tertua Bayu, dengan nada setengah mengejek. Alia menoleh dan tersenyum kecil. "Oh, saya lebih banyak bekerja di balik layar, jadi nggak banyak yang bisa diceritakan," katanya sopan. "Tapi tetap saja, kalau pekerjaan kita bermanfaat, pasti banyak yang bisa diceritakan, kan?" Siska menambahkan, seakan menantang Alia untuk membuktikan sesuatu. "Sebenarnya kerja di perusahaan asing itu seperti apa sih?" tanya seorang paman yang duduk di sudut ruangan. "Sering dengar sih, tapi jujur saja, saya lebih menghormati orang-orang yang bekerja untuk negara. Paling nggak, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu untuk rakyat." Alia berusaha mempertahankan senyumnya. Ia tahu, ini bukan sekadar pertanyaan biasa. Ini ujian lain yang harus ia hadapi. "Saya bekerja di bidang strategi dan ekspansi bisnis," jawab Alia dengan tenang. "Kami membantu perusahaan untuk berkembang, membawa investasi masuk ke Indonesia, dan menciptakan lapangan kerja. Banyak sektor yang berkembang karena adanya investasi dari luar." Beberapa orang tampak mengangguk, tetapi tidak sedikit pula yang hanya tersenyum sinis. Tapi tetap saja, selabu Lestari, bibi Bayu yang sejak awal tampak kurang menyukainya. Kerja di swasta itu nggak bisa dibilang pengabdian. Orang-orang di sini bekerja untuk negara, sementara perusahaan asing itu ya, kerja untuk pemilik modal. Beberapa anggota keluarga mengangguk setuju. Lalu, seseorang menimpali dengan nada lebih tajam. "Seharusnya Bayu mencari istri yang lebih menghargai profesi keluarga." Alia terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada sindiran-sindiran sebelumnya. Ia tidak langsung menoleh untuk melihat siapa yang mengatakannya, tetapi ia bisa merasakan atmosfer di ruangan sedikit berubah. Ada keheningan sesaat, lalu bisik-bisik yang muncul setelahnya. Bayu yang duduk di sebelahnya tampak tersentak. Ia menoleh ke arah sumber suara. "Rini," sepupu yang tadi menyudutkan Alia di meja makan. "Rini." Suara Bayu terdengar peringatan, tetapi tidak cukup tegas. "Apa? Aku hanya bilang seharusnya Bayu mencari istri yang bisa lebih menghargai keluarga." Rini mengangkat bahu, lalu melanjutkan, "Bukan seseorang yang cuma mengejar uang dan jabatan, tapi lupa kalau hidup itu bukan cuma soal kerja." Beberapa orang terkekeh kecil. Alia merasakan Bayu menegang di sebelahnya. Namun, suaminya tidak langsung membalas. Ia tampak menimbang-nimbang kata-katanya, seolah ragu apakah harus membela Alia atau tidak ingin terlalu menentang keluarganya sendiri. Saat itulah, bisikan lain terdengar dari sudut ruangan. "Lagi pula, gaji Alia pasti nggak lebih besar dari gaji seorang PNS senior." Kali ini, Alia menoleh. Ia melihat seorang pria parubaya, Om Budi, salah satu kakak dari ayah mertua Bayu, tersenyum tipis sambil menyeruput kopinya. "Ya, mungkin Alia kerja di perusahaan besar," Om Budi melanjutkan. "Tapi di swasta, gaji itu nggak ada jaminannya. Bisa naik, bisa turun, bisa hilang dalam sekejap. Kalau jadi PNS, ada kepastian, ada pensiun, dan ada kebanggaan. Anak-anak kita nggak perlu khawatir soal masa depan." Alia masih bisa menerima sindiran sebelumnya, tetapi yang satu ini membuat darahnya sedikit mendidih. Bukan karena perbandingan semata, tapi karena anggapan bahwa kebanggaan seseorang hanya diukur dari satu jalur hidup tertentu. Sebelum ia sempat membalas,
Bayu akhirnya berbicara. Om, saya rasa kita nggak perlu membandingkan seperti itu, katanya, meski suaranya terdengar hati-hati. Setiap profesi punya peran masing-masing. Saya sendiri bangga dengan Alia, dan saya nggak pernah merasa kekurangan hanya karena istri saya bukan PNS. Namun, jawaban Bayu tidak serta-merta membuat suasana membaik. Om Budi hanya mendengus pelan, sementara beberapa orang lain tersenyum tipis, seolah menganggap jawaban Bayu hanyalah bentuk pembelaan tanpa bobot. Alia menghela napas. Ia menatap Bayu sejenak. Suaminya sudah berusaha membelanya, tetapi tidak sepenuhnya melawan arus. Ia bisa memahami, Bayu berada di posisi sulit. Namun, satu hal yang kini semakin jelas bagi Alia. Ia bukan hanya sekadar orang luar di keluarga ini. Ia adalah seseorang yang dianggap tidak sejalan, tidak cocok, dan mungkin tidak diinginkan. Dan itu terasa lebih menyakitkan daripada sekadar sindiran soal gaji atau pensiun. Alia memutuskan untuk tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengalihkan pandangan keluar jendela, melihat langit yang mulai mendung. Entah kenapa, rasanya seperti pertanda akan ada badai yang lebih besar di depan. Alia menatap kosong ke cangkir teh di tangannya. Suara riuh keluarga besar Bayu perlahan menjauh, seakan menjadi latar belakang samar yang tidak lagi ia perhatikan. Di sudut ruangan itu, sambil tetap menjaga ekspresi tenangnya, pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke perjalanan panjang yang telah membentuknya menjadi dirinya saat ini. Ia bukan berasal dari keluarga kaya. Rumah masa kecilnya sederhana, berdiri di pinggiran kota dengan jalanan sempit yang becek saat hujan dan berdebu ketika kemarau. Ayahnya hanyalah seorang pegawai kecil di sebuah kantor distributor barang elektronik, sementara ibunya membuka warung kecil di depan rumah untuk membantu ekonomi keluarga. Sejak kecil, Alia tahu bahwa hidup tidak akan memberinya kemudahan. Saat teman-temannya mendapat uang saku lebih dari orang tua mereka, Alia seringkali harus menahan diri untuk tidak jajan sembarangan. Ia belajar dari ibunya bagaimana menghitung uang dengan cermat, bagaimana menyisihkan sedikit demi sedikit untuk kebutuhan yang lebih besar di masa depan. Tapi ia tidak pernah merasa malu. Justru, keterbatasan itulah yang menanamkan tekad kuat dalam dirinya, bahwa jika ingin hidup lebih baik, ia harus berusaha lebih keras dari siapapun. Di sekolah, Alia dikenal sebagai anak yang serius dan cerdas. Ia bukan tipe yang suka mencari perhatian, tetapi setiap nilai ujian yang ia dapatkan berbicara lebih banyak daripada kata-katanya. Ia selalu menjadi yang terbaik di kelasnya, bukan karena ambisi untuk dipuji, melainkan karena ia sadar bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk mengubah hidupnya. Ketika tiba saatnya memilih universitas, Alia tidak memiliki banyak pilihan. Ia ingin kuliah di luar negeri, tapi beasiswa adalah satu-satunya jalan. Dengan tekad kuat, ia mendaftar ke berbagai program beasiswa, menghabiskan malam-malam panjang menulis esai dan mempersiapkan diri untuk wawancara. Hingga akhirnya, surat itu datang. Sebuah amplop putih dengan logo universitas ternama di luar negeri. Tangannya bergetar saat membukanya, dan ketika membaca isi surat tersebut, air mata tak tertahankan mengalir di pipinya. Ia diterima. Orang tuanya menangis bahagia, dan meskipun mereka tahu akan sulit merelakan putri mereka pergi jauh, mereka mendukung sepenuhnya. Dengan bekal doa dan keberanian, Alia berangkat ke negeri orang, memulai perjalanan yang jauh dari kata mudah. Hidup di luar negeri tidak semewah yang dibayangkan banyak orang. Alia bukanlah mahasiswa dari keluarga kaya yang bisa menikmati hidup tanpa khawatir. Ia harus bekerja paruh waktu di perpustakaan kampus, menjadi asisten dosen, bahkan sesekali membantu proyek penelitian untuk mendapatkan tambahan uang. Ada malam-malam di mana ia harus memilih antara membeli makanan atau menyimpan uang untuk kebutuhan lain. Ada hari-hari di mana ia merasa lelah dan rindu rumah, tetapi ia tahu tidak ada jalan untuk mundur. Setelah lulus dengan predikat terbaik, ia kembali ke Indonesia dan memulai karirnya sebagai analis di sebuah perusahaan multinasional. Gajinya tidak besar saat itu, tetapi ia mengambil setiap kesempatan yang ada untuk belajar. Bekerja di dunia korporat mengajarkannya banyak hal, tentang persaingan, tentang bagaimana bertahan dalam tekanan, dan yang paling penting, tentang bagaimana membuktikan diri. Ia tidak memiliki koneksi, tidak memiliki jalur dalam yang bisa membantunya naik jabatan lebih cepat.
Semua yang ia capai harus ia raih sendiri. Seiring waktu, dedikasi dan kecerdasannya mulai diperhitungkan. Proyek demi proyek ia tangani dengan sukses, hingga akhirnya ia mendapat promosi. Dari seorang analis muda, ia naik menjadi manajer, lalu menjadi direktur strategi, dan akhirnya komisaris. Semua itu tidak terjadi dalam sekejap. Ia telah melewati belasan tahun penuh tantangan, harus menghadapi banyak rintangan, mulai dari diremehkan, dihadang pesaing, hingga dipandang sebelah mata hanya karena ia seorang perempuan di dunia bisnis yang didominasi pria. Tapi ia tidak pernah menyerah. Karena ia tahu, ia tidak bekerja hanya untuk dirinya sendiri. Ia bekerja untuk orang tuanya yang telah berkorban begitu banyak. Ia bekerja untuk masa depan, agar anak-anaknya nanti tidak harus merasakan kerasnya kehidupan seperti yang ia alami dulu. Ia bekerja karena ia ingin membuktikan bahwa siapapun, dari latar belakang apapun, bisa mencapai puncak jika mereka mau berusaha. Lamunan Alia terhenti ketika suara tawa dari ruang tamu kembali menariknya ke dunia nyata. Ia mengedarkan pandangan, melihat wajah-wajah anggota keluarga Bayu yang masih asyik berbincang, seolah hidup mereka adalah satu-satunya kehidupan yang layak dihormati. Mereka tidak tahu perjuangannya. Mereka tidak tahu apa yang telah ia korbankan untuk sampai ke titik ini. Dan mungkin, mereka memang tidak peduli. Alia menghela napas perlahan. Seketika, ada perasaan lelah yang menyelimutinya. Lelah bukan karena sindiran mereka, tetapi karena ia menyadari sesuatu. Ia telah berjuang begitu keras untuk diterima di dunia bisnis, tetapi di sini, di dalam keluarga suaminya, ia tetap dianggap tidak cukup baik hanya karena pekerjaannya berbeda. Ia menoleh ke Bayu. Suaminya tampak ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Alia menegakkan punggungnya. Ia telah menghadapi banyak hal dalam hidupnya, dan ia tidak akan mundur hanya karena tatapan merendahkan beberapa orang. Namun, satu pertanyaan kini menggantung di benaknya. Apakah ia bisa terus bertahan dalam keluarga ini? Alia mencoba mengatur napasnya. Sejak tadi, ia telah menahan diri, mencoba bersikap profesional seperti biasa. Namun, ketika seorang keponakan Bayu yang masih muda, dengan nada pongah dan penuh kebanggaan, melontarkan kalimat itu, sesuatu dalam dirinya terasa meledak. Tidak seperti kerja di swasta yang hanya mengejar materi. Ucapan itu mungkin terdengar biasa bagi sebagian orang di ruangan itu, tetapi bagi Alia, itu adalah puncak dari segala sindiran yang ia tahan sejak tadi. Ia mendongak, menatap anak muda itu yang tampak bersemangat dengan seragam PNS barunya. Saya setuju bahwa menjadi PNS adalah pekerjaan yang penting, kata Alia. Suaranya tenang namun tajam. Tapi, apakah menurutmu semua orang yang bekerja di luar pemerintahan hanya mengejar materi? Si keponakan, yang bernama Dani, sedikit tersentak. Ia tidak menyangka Alia akan merespons. Beberapa anggota keluarga yang tadinya asyik berbincang kini mulai memperhatikan. Ya, Dani mencoba mempertahankan argumennya, meski terdengar ragu. Maksud saya, kerja di pemerintahan itu lebih mulia karena kita melayani rakyat. Sementara kalau di perusahaan swasta, tujuannya kan mencari keuntungan. Alia menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang bekerja di perusahaan swasta yang menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat? Bagaimana dengan mereka yang berkontribusi pada perekonomian negara? Apakah itu tidak berarti apa-apa? Dani terdiam. Beberapa anggota keluarga mulai saling berpandangan. Kalau tidak ada perusahaan swasta yang beroperasi, tidak ada pajak dari sektor bisnis, tidak ada investasi yang masuk, bagaimana pemerintah bisa mendapatkan anggaran untuk menggaji PNS? Lanjut Alia. Kali ini suaranya terdengar lebih tegas. Bukankah kita semua saling membutuhkan? Om Budi, yang tadi sempat menyindir gaji Alia, berdehem pelan. Tapi tetap saja, PNS itu lebih terjamin. Pensiunnya ada, statusnya jelas. Keamanan finansial itu pilihan. Om, Alia menoleh ke arahnya. Tapi jangan sampai kita menilai seseorang hanya dari apakah ia menerima pensiun atau tidak. Saya memilih jalan saya sendiri, seperti Om juga memilih jalannya. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk, hanya berbeda. Ruangan menjadi lebih sunyi.
Bayu menatap Alia dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara bangga, terkejut, dan cemas. Rini, sepupu Bayu yang sejak tadi paling banyak menyindir, tertawa kecil. Wah, pembelaan yang bagus, Mbak Alia. Tapi tetap saja, di keluarga ini, kami semua percaya bahwa bekerja untuk negara adalah bentuk pengabdian tertinggi. Bayu juga PNS, kan? Kenapa tidak ikut jejaknya saja? Biar sejalan. Alia merasakan panas di dadanya. Ia menatap Rini, kali ini tanpa senyum. Saya tidak perlu menjadi PNS untuk bisa berjalan seiring dengan suami saya, katanya pelan, tapi tajam. Kami tidak harus memiliki profesi yang sama untuk bisa saling mendukung. Bayu kini benar-benar gelisah di tempat duduknya. Ia tahu bahwa perdebatan ini semakin memanas. Alia, bisik Bayu, mencoba meredakan situasi. Tapi sudah terlambat. Bu Lestari, bibi Bayu yang sejak awal tampak kurang suka dengan kehadiran Alia, menggelengkan kepala dengan nada prihatin. Ya sudahlah. Memang tidak semua orang bisa mengerti arti pengabdian. Ada yang lebih memilih karir dan uang, itu hak mereka. Alia menahan napas. Ia tahu sindiran itu ditujukan kepadanya. Cok. Ia perlahan meletakkan cangkir tehnya ke meja. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena amarah yang ia tahan. Alia, suara Bayu lebih tegas kali ini, seolah memohon agar istrinya tidak melanjutkan. Namun, Alia sudah mengambil keputusan. Ia menatap semua orang di ruangan itu, lalu berkata dengan suara jernih, "Saya sangat menghormati keluarga ini. Tapi saya harap kalian juga bisa menghormati saya. Saya sudah bekerja keras untuk mencapai posisi saya sekarang. Sama seperti kalian yang bekerja keras di pemerintahan. Jika kita memang keluarga, seharusnya kita bisa saling menghargai, bukan saling merendahkan." Keheningan memenuhi ruangan. Tak ada yang menyangka Alia akan berbicara sekeras itu. Alia menarik napas panjang, lalu berdiri. "Saya rasa saya perlu udara segar," katanya singkat, sebelum melangkah keluar. Bayu menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ini akan menjadi momen yang sulit untuk diperbaiki. Di luar, Alia berdiri di teras, menatap langit yang mulai gelap. Hatinya berkecamuk. Apakah ia telah mengambil keputusan yang tepat? Apakah ia baru saja memperburuk hubungannya dengan keluarga suaminya? Atau, apakah ini justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Alia berdiri di tengah ruangan dengan postur tegap. Wajahnya tetap tenang, meskipun ia bisa merasakan tatapan tajam dari beberapa anggota keluarga Bayu. Ia sudah terlalu lama diam, membiarkan dirinya disindir, diremehkan, dan dianggap lebih rendah hanya karena ia bukan bagian dari sistem yang mereka banggakan. Tapi kini, saatnya ia bicara. Kontribusi kepada negara tidak hanya datang dari menjadi PNS. Suaranya jernih. Setiap kata yang ia ucapkan terdengar mantap dan tegas. Beberapa orang yang sebelumnya sibuk bercengkrama kini mulai memperhatikannya dengan lebih serius. "Perusahaan tempat saya bekerja tidak hanya sekadar mencari keuntungan," lanjutnya. "Kami membuka ribuan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Kami melatih karyawan, memberikan mereka kesempatan untuk berkembang, dan menciptakan produk serta layanan yang membantu banyak orang. Dan yang paling penting, kami membayar pajak yang jumlahnya tidak sedikit. Pajak itu digunakan untuk membangun infrastruktur, membayar gaji pegawai negeri, bahkan membiayai program-program yang mendukung kesejahteraan rakyat." Alia menyapu pandangan ke seluruh ruangan, memperhatikan ekspresi mereka satu persatu. Beberapa terlihat tidak terima, tetapi sebagian lainnya mulai menunjukkan keraguan. Apakah itu tidak cukup berarti? Ruang tamu yang sebelumnya ramai kini mendadak senyap. Bahkan suara piring dan gelas dari dapur pun terdengar jelas. Namun, masih ada yang enggan mengalah. Om Budi, yang sejak tadi menjadi salah satu yang paling vokal dalam meremehkan Alia, menggeleng pelan, lalu berdehem sebelum akhirnya berkata, "Ya, mungkin ada benarnya. Tapi tetap saja, PNS memiliki kepastian. Kami bekerja untuk negara, bukan hanya untuk keuntungan pribadi." Alia menahan senyum sinis. Ia sudah menduga akan ada jawaban seperti itu. Dengan segala hormat, "Om," katanya,
Masih dengan nada sopan, tidak semua orang mengejar kepastian. Ada banyak orang di dunia ini yang ingin membangun sesuatu, yang ingin menciptakan peluang bagi orang lain, bukan hanya mencari zona aman. Beberapa kepala mulai mengangguk pelan. Bahkan Pak Wiryo, salah satu paman Bayu yang paling dihormati di keluarga itu, kini terlihat lebih mempertimbangkan kata-kata Alia. Namun, sebelum ada yang bisa menyela, Alia menambahkan sesuatu yang membuat semua orang terdiam seketika. Dan mengenai gaji, saya rasa ini bukan hal yang perlu dibandingkan. Tapi, jika kalian penasaran, gaji saya mungkin lebih besar dari keseluruhan gaji bulanan beberapa orang di ruangan ini jika digabungkan. Keheningan semakin menusuk. Tidak ada yang menyangka Alia akan mengatakan itu. Bayu yang sejak tadi mencoba meredakan suasana kini hanya bisa terdiam. Ia tahu bahwa Alia bukan tipe yang suka menyombongkan diri, dan jika ia mengucapkan sesuatu seperti itu, artinya istrinya benar-benar merasa terpojok. Alia melihat ekspresi wajah mereka satu persatu. Ada yang terlihat terkejut, ada yang merasa tersinggung, dan ada yang langsung menunduk, enggan menatapnya. Rini, yang dari tadi selalu menjadi orang pertama yang menyindir Alia, kini hanya bisa diam dengan wajah merah padam. Keponakan Bayu, Dani, yang sebelumnya berbicara dengan pongah tentang kebanggaan menjadi PNS, tampak gelisah di kursinya. Om Budi mengerutkan kening, jelas merasa tersinggung. Jadi maksudmu, kita ini orang-orang kecil dibandingkan kamu? Alia menatapnya langsung, tidak menghindari konfrontasi. Saya tidak pernah mengatakan itu, Om, jawabnya dengan nada tetap tenang. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa apa yang saya lakukan juga memiliki nilai. Saya tidak menganggap profesi saya lebih baik, tapi saya juga tidak ingin profesi saya dianggap lebih rendah. Pak Wiryo tiba-tiba tertawa kecil, memecah ketegangan. Hahaha, anak muda ini punya nyali juga, katanya sambil mengangguk. Aku suka perempuan yang bisa membela dirinya sendiri. Dan jujur saja, dia tidak salah. Kita terlalu terbiasa menganggap pekerjaan di luar PNS itu tidak stabil. Padahal banyak yang justru lebih sukses di sana. Beberapa anggota keluarga mulai mengangguk setuju, meskipun ada juga yang masih tampak kesal. Bu Lestari, yang sejak tadi hanya mengamati, akhirnya bersuara. Mungkin memang kita harus mulai melihat dari sudut pandang lain. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Rini, yang sudah kehilangan argumen, hanya melipat tangan di dada tanpa berkata apa-apa. Alia menarik napas lega. Setidaknya, ia sudah mengutarakan pikirannya. Ia tidak tahu apakah ini akan mengubah cara pikir keluarga Bayu atau tidak, tetapi ia tidak lagi peduli. Yang terpenting, ia sudah mempertahankan dirinya sendiri. Di sudut ruangan, Bayu menatap istrinya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada kebanggaan, ada keterkejutan, dan ada kekhawatiran. Ia tahu bahwa setelah ini, mereka harus berbicara. Alia pun tahu. Mungkin, percakapan terbesar dalam pernikahan mereka akan segera dimulai. Ruangan masih sunyi. Tatapan penuh kejutan dan keterkejutan terlihat jelas di wajah beberapa anggota keluarga besar Bayu. Sebagian dari mereka menunduk, menyadari bahwa sindiran dan komentar meremehkan yang mereka lontarkan justru berbalik menyerang harga diri mereka sendiri. Mertua Alia, Pak Surya, tiba-tiba tersenyum lebar. Ia menepuk tangannya pelan, mengundang perhatian semua orang. Saya setuju dengan Alia. Kita tidak boleh merendahkan orang hanya karena mereka memilih jalur yang berbeda, katanya, suaranya tenang namun penuh wibawa. Sejenak, hanya suara jam dinding yang terdengar. Pernyataan Pak Surya, kepala keluarga yang paling dihormati, seolah menjadi pukulan terakhir yang menyadarkan semua orang. Ibu Lestari, yang tadi tampak kurang setuju dengan Alia, kini mengangguk pelan. Mungkin memang selama ini kita terlalu membatasi cara pandang kita sendiri, gumamnya. Tidak semua orang harus menjadi PNS untuk bisa berkontribusi. Om Budi masih terlihat enggan mengakui kesalahannya, tetapi ia tidak lagi berkomentar. Rini, yang sejak awal paling vokal meremehkan Alia, hanya menghela napas kesal, lalu mengalihkan pandangannya. Di tengah keheningan itu, Bayu akhirnya berdiri. Ia berjalan mendekati Alia dan berdiri di samping istrinya. Tangannya menggenggam tangan Alia dengan erat.
Saya selalu bangga dengan Alia, katanya, suaranya mantap. Dia bekerja keras untuk mencapai apa yang ia miliki sekarang, dan saya tidak pernah merasa keberatan dengan pilihannya. Justru saya belajar banyak dari cara dia berpikir dan melihat dunia. Dan kalau boleh jujur, saya pun terkadang iri dengan keberanian dan pencapaiannya. Beberapa orang di ruangan itu tampak terkejut dengan pengakuan Bayu. Sebagian besar dari mereka mungkin mengira Bayu akan ikut melunak atau berusaha meredam situasi, tetapi ia justru berdiri tegak mendukung istrinya. Alia menatap Bayu dengan perasaan campur aduk, lega, haru, dan sedikit terkejut. Selama ini, ia tidak pernah meminta Bayu untuk membelanya secara terang-terangan, tetapi mendengar kata-kata itu dari suaminya membuat hatinya sedikit lebih ringan. Pak Surya tersenyum puas. Nah, begitu lebih baik. Suami istri itu harus saling mendukung, bukan justru terpengaruh oleh tekanan dari luar, katanya bijak. Sementara itu, Dani, keponakan Bayu yang tadi berbicara dengan pongah tentang PNS, tertunduk diam. Wajahnya merah padam, seolah baru menyadari bahwa dirinya telah berbicara terlalu jauh. Setelah beberapa saat, suasana perlahan mencair. Beberapa anggota keluarga yang tadinya terdiam mulai mencoba mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Namun, jelas bahwa apa yang baru saja terjadi telah meninggalkan kesan yang mendalam di benak mereka. Alia menarik napas panjang. Meskipun ia belum tahu apakah ini akan sepenuhnya mengubah cara pikir keluarga Bayu, setidaknya ia tahu satu hal, ia tidak sendirian. Bayu berada di sisinya, dan itu lebih dari cukup. Namun, satu pertanyaan muncul di benaknya. Apakah kejadian hari ini akan membawa dampak lebih besar di dalam keluarganya? Alia tahu, perbincangan yang lebih dalam masih akan menantinya. Acara halal bihalal akhirnya usai. Beberapa anggota keluarga mulai berpamitan satu persatu, namun suasana masih terasa berbeda dari awal kedatangan Alia. Tidak ada lagi bisik-bisik meremehkan, tidak ada tatapan sinis yang menyelidik. Sebaliknya, beberapa orang justru mendekati Alia dengan sikap lebih terbuka. Bu Lestari, yang sebelumnya terdengar ragu terhadap Alia, berjalan mendekat dengan senyum canggung. Alia, saya minta maaf kalau tadi ada kata-kata yang kurang berkenan. Terkadang, kami terlalu terbiasa dengan pola pikir yang ada di keluarga ini, katanya dengan nada jujur. Alia tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Tante. Saya mengerti. Yang penting, kita bisa saling menghargai pilihan masing-masing. Di belakangnya, Dani, keponakan Bayu yang sebelumnya begitu bangga dengan status barunya sebagai PNS, menggaruk tengkuknya dengan canggung. Mbak Alia, saya juga mau minta maaf. Saya tadi terlalu banyak bicara, katanya lirih. Alia menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Tidak masalah, Dani. Yang penting, kamu bangga dengan apa yang kamu jalani, tanpa merendahkan orang lain. Dani mengangguk pelan, jelas masih merasa sedikit malu dengan dirinya sendiri. Namun, tidak semua orang berubah seketika. Om Budi dan Rini masih tampak enggan menerima kenyataan. Om Budi hanya memberikan anggukan singkat sebelum pergi, sementara Rini tidak banyak berbicara dan lebih memilih untuk sibuk dengan ponselnya. Tapi bagi Alia, itu tidak menjadi masalah. Ia tidak mengharapkan semua orang berubah dalam semalam. Yang terpenting, ia telah mengutarakan pendapatnya, dan beberapa orang mulai membuka mata. Di sampingnya, Bayu memperhatikan setiap interaksi istrinya dengan penuh perhatian. Saat semua orang sudah pergi dan hanya tersisa mereka berdua di halaman rumah, ia akhirnya menarik napas panjang. Aku minta maaf, katanya pelan. Seharusnya aku lebih cepat membelamu tadi. Alia menoleh, menatap suaminya yang kini tampak menyesal. Aku tahu kamu berada di posisi sulit, Bayu. Ini keluargamu, dan aku tidak bisa memaksamu untuk langsung melawan mereka. Tapi aku tetap merasa bersalah. Bayu menggeleng. Aku seharusnya tidak membiarkan mereka meremehkanmu begitu lama. Aku janji, lain kali aku akan lebih tegas. Aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkan istriku lagi. Alia tersenyum kecil, lalu menggenggam tangan Bayu erat. Aku tidak butuh kamu untuk selalu membelaku, Bayu. Aku hanya butuh kamu ada di sisiku, seperti tadi. Bayu membalas genggamannya. Ia tahu,
Ini adalah awal dari perubahan. Tidak hanya bagi keluarga besarnya, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Mobil melaju perlahan di jalanan yang mulai lengang. Lampu-lampu kota berpendar, memantulkan bayangan samar di jendela mobil. Alia menatap keluar, matanya menerawang, tetapi tangannya tetap menggenggam erat tangan Bayu di atas pangkuannya. Sentuhan itu terasa hangat, lebih dari sekadar genggaman biasa. Itu adalah janji, sebuah pengertian tanpa kata-kata. Bayu melirik istrinya sejenak sebelum kembali fokus pada jalan. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Alia mengangguk. "Aku baik," jawabnya dengan senyum kecil. "Aku hanya berpikir, harga sebuah penghormatan itu ternyata tidak selalu berasal dari orang lain. Yang lebih penting adalah bagaimana aku menghargai diriku sendiri." Bayu menghela napas. "Aku tahu keluargaku bisa sangat tertutup dengan pemikiran mereka sendiri. Tapi aku harap kamu tahu bahwa aku sangat menghormatimu, Alia. Lebih dari yang bisa aku ungkapkan." Alia tersenyum. Kali ini lebih lebar. "Aku tahu, Bayu. Dan itu sudah cukup buatku." Hening sejenak. Suara mesin mobil menjadi satu-satunya yang mengisi ruang di antara mereka. "Aku tidak butuh pengakuan dari mereka," lanjut Alia. "Aku tahu apa yang sudah aku lakukan, apa yang sudah aku capai. Aku tahu aku telah berkontribusi untuk banyak orang dengan caraku sendiri. Dan aku tidak perlu merendahkan atau ditinggikan oleh siapapun untuk menyadari itu." Bayu menggenggam tangannya lebih erat. "Dan aku bangga padamu." Alia menoleh, menatap suaminya dalam. Hatinya menghangat. Bukan karena pengakuan dari Bayu, tetapi karena ia tahu bahwa ia memiliki seseorang yang benar-benar mendukungnya. Bukan karena status atau profesinya, tetapi karena dirinya sendiri. Perjalanan pulang terasa lebih ringan. Bukan karena masalah telah selesai, tetapi karena Alia telah menemukan ketenangan dalam dirinya. Namun, ia tahu bahwa ini mungkin bukan akhir dari ujian yang harus ia hadapi. Dunia tidak selalu ramah bagi wanita yang berani berdiri tegak, terlebih bagi mereka yang menolak dibatasi oleh ekspektasi orang lain. Dan Alia siap menghadapi semuanya.